Rasulullah mengatakan, "Wa man ittaqafan yauman ibtiha awajilai ja'alallahu bainahu wa bain nari thalatha khanadik." Siapa saja yang itikaf 1 hari 1 malam, 1 hari ya, ibtiha awajillahi, mencari di Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadik. Allah akan jauhkan dia dengan neraka 3 parit. Ini sahabat tanya, Rasulullah 3 parit itu berapa? Abdal mimmal bainal khafiqain. Jarak antara parit itu adalah antara langit dan bumi. Jadi kalau kita itikaf 1 hari, ini kan ada 3 hari lagi. 1 hari kita dijauhkan 3 parit, berarti 3 langit dan bumi. Kalau 3 hari berarti 9 parit, berarti 9 parit antara langit dan bumi. Kalau 30 hari ya berarti 90 parit. Alangkah jauhnya orang itikaf dengan neraka. Ya kawan muslimin rahimakumullah, mari mungkin di kultum yang sebentar, mungkin dikasih waktu yang sebentar yang kata Nabi, kata takmirnya tadi mungkin cuma 15 menit, ini sudah mau akhir ini. Maka kita introspeksi diri. Sudahkah mungkin dalam Ramadan kita ini sudah kita dapat pahala? Sudahkah dalam Ramadan ini detik terakhir kita mulai fokus dalam tarwehnya, fokus dalam puasanya, fokus dalam baca Al-Qur'annya, kemudian fokus dalam i'tikaf, sehingga akhir yang bulan Ramadan yang diberitakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru idkum minan nar, yaitu terakhir orang mendapatkan bulan Ramadan adalah terakhirnya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwanal muslimin, akhwatal muslimat rahimakumullah. Perasaan diri kita hari ini adalah perasaan kita ini berada di tempat yang terbaik. Berada di tempat yang paling baik di muka bumi adalah berada dalam masjid. Siapa yang mengatakan demikian? Itu Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Kemudian Rasul meneruskan hadis tersebut, wabghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Coba ini kita perhatikan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan kalau tempat yang terbaik adalah masjid? Jelas Pak, di masjid kita berzikir, di masjid kita sholat sunnah, di masjid kita baca Quran, sholat berjamaah, ada majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu, sehingga banyak malaikat-malaikat datang. Maka Allah katakan ini adalah tempat yang paling aku cintai di muka bumi. Kalau masalah bangunan masih banyak bangunan lebih mewah Pak, villa-villa, hotel-hotel, istana-istana megah. Tapi itu bukan dicintai Allah. Tapi di masjid lah yang dicintai Allah. Karena apa? Amalan-amalan rohani yang malaikat-malaikat datang tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci adalah pasar. Coba kita lihat kenapa? Ya karena lihat pasar sendiri, kita lihat banyak bergaul, mungkin laki-laki wanita yang bukan mahram. Kemudian mungkin orang bersumpah palsu, wallahi Pak baik Pak, ini bagus Pak, bagus barangnya, padahal nggak bagus. Ada lagi sampai mengurangi timbangan. Sudah dinas di Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah orang mengurangi timbangan. Banyak yang di pasar-pasar mengurangi timbangan, sehingga pantas Rasulullah mengatakan wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, tempat yang paling dicintai adalah pasar. Alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala ditempatkan tempat yang terbaik.
Yang kedua, perasaan diri kita ini bukan hanya tempat yang terbaik, tapi perasaan diri kita ini sudah berada di dalam taman-taman surga. Siapa yang mengatakan? Baginda Nabi juga. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka rasakanlah buah-buahannya. Semua sahabat tanya, di mana taman-taman surga nih? Semua tanya, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Dua riwayat Rasul mengatakan qala hilaquz zikri, majelis zikir. Satu riwayat lagi qala majalisul ilmi, majelis-majelis seperti ilmu. Jadi majelis-majelis ilmu seperti ini sekarang ini adalah seperti kita berada di dalam taman-taman surga. Maka dua perasaan diri kita sekarang ini, kita berada di tempat yang terbaik dan kita sekarang berada di dalam taman-taman surga. Mudah-mudahan amal kita ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakallah. Di ujung akhir Ramadan ini, Masya Allah, ini sudah menjelang ya, sudah tadi malam 27 ya, 27, 28, bisa juga 29, setelah itu 30, bisa juga 30, kita nggak tahu antara itu. Jadi sudah mungkin beberapa hari aja. Ini sudah malam yang terakhir, sudah akhir-akhir ini. Sehingga Rasulullah beritakan syahrun awalur rahmah, bulan yang awalnya penuh rahmat, ini 10 awal. Wa awsatuhu maghfirah, dan bulan pertengahannya penuh maghfirah, ampunan Allah. Yang terakhir wa akhiru idkum minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Kalau bebas dari api neraka udah jelas Pak, udah jelas kita masuk surga, namanya bebas dari api neraka. Tapi biasanya di ujung-ujung akhir ini banyak ujian. Sehingga kesibukan kita ini melalaikan untuk fokus mendapatkan Lailatul Qadar. Biasanya seperti itu. Dan kita perlu curiga, kadang-kadang orang ini fokus malam 27 langsung full, kemudian malam 28 santai. Oh, jangan begitu. Bisa juga kita mencurigai bahwa 10 terakhir ini bisa juga malam ganjil atau malam genap. Kita nggak tahu. Sehingga Rasulullah SAW beritakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashil awakhir minar Ramadan. Carilah kamu 10 malam terakhir Lailatul Qadar tadi. Carilah kamu malam-malam 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Mananya apa, kita nggak tahu. Oke lah, kalau kita mungkin 30 hari, mungkin jelas kita mungkin 21, 23, 25, 27 ini malam-malam ganjil. Nah kalau hari rayanya mungkin tanggal 29, berarti malam-malam ganjilnya ini di genap 22, mungkin 24, mungkin 26, 28. Wah, besoknya hari raya 29. Ikhwan muslimin rahimakallah. Sehingga fokus kita itu adalah untuk apa? 10 hari terakhir. Itu aja sudah. Sehingga taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashri. Carilah kamu yang 10 ini khusus. Sehingga sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ini sudah enggak ada kegiatan dunianya sudah. Istri-istrinya jauh, mengikatkan ikatan tali pinggang yang kuat. Itikaf pada bulan Ramadan terakhir. Sehingga 10 malam yang terakhir ini, detik-detik terakhir Ramadan ini kita fokus sudah. Yang hari kita niat mungkin bersih-bersih rumah, tangguh dulu. Yang kita hari ini mungkin buat makanan-makanan untuk buber, macam-macam acara-acara buber, kita tangguh dulu. Untuk apa? Untuk fokus mendapatkan Lailatul Qadar yang diceritakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azimun barakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang satu, ada satu malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Mari mungkin kita di ujung-ujung akhir ini bukan kita mulai lemah, kita perkuat lagi sehingga kita fokus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk apa? Pertama, bagaimana cara mendapatkan Qadar? Salah satu jalan cuma satu, yaitu salah satunya jalan yaitu itikaf. Sudah. Kalau nggak itikaf jarang orang dapat Pak. Itikaf. Bahkan Rasulullah SAW berikan 2 keutamaan orang itikaf. Kata Nabi, fil mu'taqifi huwa ya'taqifu dzunuba. Orang yang itikaf Allah akan jauhkan dia dari dosa-dosa. Ini yang pertama. Jelas Pak.
Orang itikaf gak mungkin orang berzina, gak mungkin. Orang itikaf mungkin berjudi atau orang itikaf minum khamr. Ini yang pertama, fadilah orang itikaf adalah yang pertama Allah akan jauhkan dosa-dosa, yang pertama. Yang kedua, wa yujrilahu minal hasanati ka'amil hasanati kulliha. Allah akan berikan pahala seperti pahala seluruhnya. Maksud hadis ini gimana ya seluruhnya nih? Maksudnya begini. Ini contoh. Orang itikaf maka nggak bisa ngantar jenazah. Pahala orang mengantar jenazah ditransfer pada orang itikaf. Ada lagi, orang itikaf mungkin nggak bisa menengok orang sakit, namanya orang itikaf. Maka pahala menengok orang sakit akan ditransfer pada orang itikaf. Atau mungkin nggak bisa, orang itikaf nggak mungkin berbaik-baik pada orang tua, mungkin berbuat baik pada orang tua, mungkin bantu orang tua, ya nggak bisa namanya itikaf. Pahala mereka akan semua mengalir kepada orang itikaf. Makanya pantas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau ini itikaf bukan hanya 10 hari terakhir, itikaf sampai kurang lebih 10 tahun. Bahkan kematiannya, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mati ketika di dalam masjid. Kenapa? Mereka tahu fadilah itikaf. Ikhwan muslimin rahimakallah. Bahkan akan saya bacakan satu hadis lagi. Bahkan Rasulullah SAW ini bukan memberikan pahala, bukan memberikan satu memberikan semangat untuk 10 hari. Per hari itu dikasih semangat, kata Nabi. Rasulullah mengatakan, "Wa man ittaqafan yauman ibtiha awjilai ja'alallahu bainahu wa bain nari thalatha khanadik." Siapa saja yang itikaf 1 hari 1 malam, 1 hari ya, ibtiha awjillahi, mencari di Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadik. Allah akan jauhkan dia dengan neraka 3 parit. Ini sahabat tanya, Rasulullah 3 parit itu berapa? Abdal mimmal bainal khafiqain. Jarak antara parit itu adalah antara langit dan bumi. Jadi kalau kita itikaf 1 hari, ini kan ada 3 hari lagi. 1 hari kita dijauhkan 3 parit, berarti 3 langit dan bumi. Kalau 3 hari berarti 9 parit, berarti 9 parit antara langit dan bumi. Kalau 30 hari ya berarti 90 parit. Alangkah jauhnya orang itikaf dengan neraka. Ya kawan muslimin rahimakumullah, mari. Mungkin di kultum yang sebentar, mungkin dikasih waktu yang sebentar, yang kata Nabi, kata takmirnya tadi mungkin cuma 15 menit, ini sudah mau akhir ini. Maka kita introspeksi diri. Sudahkah mungkin dalam Ramadan kita ini sudah kita dapat pahala? Sudahkah dalam Ramadan ini detik terakhir kita mulai fokus dalam tarwehnya, fokus dalam puasanya, fokus dalam baca Al-Qur'annya, kemudian fokus dalam i'tikaf, sehingga akhir yang bulan Ramadan yang diberitakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru idkum minan nar, yaitu terakhir orang mendapatkan bulan Ramadan adalah terakhirnya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kultum besar ini kita semua ini digolongkan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kami sampaikan. Ma'asabaka hasanallah, jika ada benar dari Allah, wa ma'asabaka min sayyati wa nafsik, jika ada salahnya dari kami sendiri. Marilah kita tutup kafah majlis. Subhanahu wa bihamdihi, subhanaka wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.